out, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat Talon? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposed to be being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Oh, baru muncul nih komennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tamtama, sehat selalu Bang, sama-sama ya, sehat juga di sana ya, alhamdulillah. Gimana Jumatan di sana? Di sana panas atau hujan? Di sini agak mendung tapi juga dan agak panas ya, jadinya hawanya panas. Ya, ada Bang Rudi Manawi ya, alhamdulillah muncul juga. Ditunggu di TikTok ya. Ya, siap-siap komal berarti ya. Soalnya kalau biasa nih IDM. Kalau apa? Belum ada orang, saya bingung kalau komal sendirian tuh. Ya, insya Allah nanti pada Isya ya kita komal deh. Jadi nanti begitu saya live di TikTok itu nanti langsung komal ya formatnya. Tes. Tes satu, oh ya kedengaran. Sekalian ini juga sih percobaan perdana komal ya, karena kan yang pertama sekali itu kemarin itu
cuma sebentar dan memang nggak ada obrolan sih, dan buat cuma ngetes aja bisa nggak komal, ternyata bisa ya, udah bisa gitu. Kalau di sana berarti sekarang ya pukul 6 buket maghrib kali ya kalau di sana ya. Di sini pukul berapa ya? Setengah 5-an, tapi gerah banget Mau hujan kayaknya, mau hujan. Soalnya emang gelap sih. Mendung. Oh ya, silakan Bang. Bertanya tentang diam gimana tuh? Silakan Bang. Teksnya terlalu kecil kayaknya, saya besarin dulu deh teks komentarnya. Nah, ini baru jelas nih. Nah, ini sih. Yang merasakan diam itu siapa? Menarik ini pertanyaan nih. Ya. Pertama, ingat kita kuat almarhum mursyid kita ya. Jasad itu hanya tempat untuk merasa. Nah, yang merasakan diam itu, ingat ya, kita itu terdiri atas ruh, nafs, dan jasad. Ya. Ketika kita diam nih, lalu kita merasakan diam nih, sampai masuk ke wilayah diam hakiki ya, diam hakiki ya. Awalnya kita diam jasad dulu mungkin awal-awalnya ya, waktu latihan. Walaupun itu juga bukan syarat ya, gitu. Kita dianjurkan bahkan dalam keadaan bergerak pun kita harus bisa diam gitu ya. Bahkan saat sedang berbicara pun harus diam. Bagusnya itu. Apanya yang diam? Mulut boleh berbicara ya, bergerak gitu kan. Tapi hati dan pikiran diam. Jadi karena kita terdiri atas ruh, nafs, dan jasad ya, yang bersifat diam ya di diri kita, bersifat diam sediam-diamnya itu pada diri kita, yaitu ruh ya, karena ruh itu kan Ruhul Kudus ya. Ruhul Kudus itu aliasnya Nur Ilahi, aliasnya Zat Allah
aliasnya kosong. Jadi diri kita yang sebenar-benarnya, diri yang jati itu, ya, adalah ruh, ya, karena dia bersifat diam. Dan karena ruh itu atau Ruhul Kudus itu nama lainnya adalah zat Allah, jadi sebenar-benar diri kita itu adalah zat Allah, bukan Allah, ya. Mudah-mudahan paham dari sini. Zat Allah, bukan Allah. Nah, ketika kita tafakur atau diam hakiki atau melakukan rukun qalbi sholat, ya, yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah nafs dan jasad, ya, bersamaan kan S1, nafs kita dan jasad kita, dan jasad kita, ya. Ketika kita melakukan diam tafakur itu, kita menuju atau kita mengontak ruh kita, ya, atau kita sebenarnya melakukan sinkronisasi, ya, ruh dan jasad itu, nafs, ya, diri kita, ya, ego, si ego ini, ya, membawa jasad untuk kontak, untuk sinkron dengan ruh, ya. Nah, makanya ketika kita sudah sampai di wilayah diam itu, diam hakiki, atau sudah masuk ke wilayah rukun qalbi sholat, walaupun kita di luar sholat, gitu kan. Maka yang merasakan diam itu siapa? Nafs dan jasad, berdua itu. Nah, yang berdua itu nafs dan jasad itu ya kita juga kan, bukan jasad tetangga, ya. Bukan nafs tetangga kan, kita juga, ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan siapa yang merasakan diam itu, yang merasakan diam itu nafs dan jasad, ya. Mengapa kita kenapa juga saya bilang bahwa yang kita maksud dengan rukun qalbi itu diam hakiki itu bukan diam jasad, ya. Seperti sekarang kalau bisa sih kita dalam gerak dan diam itu tetap dalam keadaan diam, ya. Bahkan ketika berbicara pun saat ini latih untuk dalam keadaan diam, pikiran dan perasaan. Kenapa? Ya karena pun di sholat pun gitu kan, ya. Ketika sholat itu, ya kan, tiga rukun berlaku tuh, rukun kauli, fi'li, qalbi kan. Nah, rukun kauli kita membaca bacaan tuh, apalagi kalau kita pada saat itu sebagai imam, ya. Mau tidak mau mulut kita qomat kami tuh, atau menyuarakan bacaan dengan lantang, ya, dengan jelas. Nah, mulut mengucap, ya. Udah gitu badan bergerak lagi, apalagi pas takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allah gitu kan, ngangkat tangan. Nah, pada saat mulut mengucap, badan bergerak, hati diam, kekal beserta Allah. Itu artinya besertaan gerak dan diam, ya. Jadi rukun kauli dengan rukun fi'li besertaan dengan rukun qalbi. Itulah yang disebut oleh para arif billah itu, ya. Itulah sholat yang sempurna. Apa artinya? Besertaan gerak dan diam, ya. Ketika mulut mengucap, badan bergerak, hati diam. Nah, itu gerak dan diam besertaan. Itulah juga yang dianjurkan dilatih di luar sholat, sebagaimana amanat Al-Imran 190 sampai 191, ya. 191. Ya, bahwa orang ulil albab itu orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi di dalam setiap keadaan. Ya, itu kalau mau tadabur alam atau tafakur alam lah gitu, ya. Tadabur lah, ya, memperhatikan alam. Nah, kalau tafakur hakiki memikirkan Allah gimana? Mengingat Allah. Ya itu tadi caranya. Ya. Diamkan pikiran dan perasaan. Dilatih terus sebisa mungkin. Kalau bisa 24 jam. Maksudnya kalau bisa di dalam gerak dan diam kita, di dalam dan di luar sholat. Kalau itu terus dilatih sampai selama hidup tuh pasti dapat tuh. Amin. Nanti kita diam, ya. Kita pakai rukun qalbi itu bahkan di luar sholat 24 jam. Kalau selama bangun terjaga kita pakai itu, ya, terbiasa pakai itu, nanti
Awal-awal sih mungkin kita masih suka lalai dan sadar ya. Ya, tapi nanti kalau udah al-ankabut berlaku tuh, ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku akan aku tunjukkan kan jalan-jalannya ya, jalan-jalan kami tuh. Nanti dibukakan tuh nanti, amin ya. Kalau sampai kita dapat diam itu jalan sendiri, kita nggak harus pasang tafakur lagi, udah jalan sendiri diam itu. Itulah yang disebut bukan lagi kita diam bergerak ya, bergerak dalam keadaan diam, bicara dalam keadaan diam, bukan gitu lagi. Udah level diam yang bergerak, diam yang berbuat gitu. Kalau selama ini kita melatih beraktivitas, berbicara ya dalam keadaan diam, pikiran dan perasaan. Nanti kalau udah jalan sendiri tuh Allah karuniakan itu, wah, Allahu Akbar. Ya. Itu yang disebut diam yang bergerak, diam yang berbuat, diam yang beraktivitas, ya, diam yang berpikir, diam yang merasa. Ya. Wah, kalau udah itu udahlah. Ya itu kelas Arif Billah itu, ya. Terus dan kalau sudah dalam keadaan terjaga ya, dalam seperti itu, pas tidur pun tetap jalan itu. Jadi pada saat tidur kita pun beserta Allah. Karena kita selama bangun pakai rukun qobi di dalam dan di luar sholat, pada saat tidur pun terbawa itu. Bayangkan 24 jam selama hidup itu terhitung sebagai ibadah. Itu yang disebut sholat daim itu. Menurut orang itu sholat daim katanya. Maksudnya sholat yang berkekalan lah itu Bu ya. Tapi itu yang dicari orang tuh sampai situ. Tapi orang nyarinya dengan cara apa? Zikir napas, ngaco lah. Ya. Ya memang betul, saat bangun, saat tidur kita tetap bernapas, betul. Tapi kamu larinya ke napas, ya salah lah, karena napas makhluk, gitu kan. Ya. Jadi orang tuh ya banyak ini apa? Ilmunya benar, amalnya melenceng, malah ngaco jadinya. Terus dan biasanya bawaannya itu ya mencari atau belajar tauhid ma'rifat itu ya, kalau pengen dapat sholat daim katanya. Kita tahu maksudnya. Kalau dia udah sampai dapat sholat daim, dia berhenti sholat syariat. Ya, tapi orang-orang yang sedemikian dari niatnya udah nggak benar, dipastikan tidak akan dapat. Dipastikan tidak akan dapat yang namanya sholat daim itu. Ya walaupun di tauhid hakiki kita nggak pernah ada sebutan ya sholat aja. Ya, ya Haji Undang Silat tidak pernah mengatakan ini sholat ma'rifat, sholat daim, sholat nggak pernah. Sholat aja ya. Sholat itu ya udah yang di syariat. Nggak ada lagi sholat daim, sholat ma'rifat katanya, wah bohong semua itu. Gitu ya. Jadi kembali lagi pertanyaannya adalah siapa yang merasakan diam itu jasad dan nafs. Ya. Kalau sudah kita sinkron terus dengan ruhani kita ya, Ruhul Kudus, nanti itu artinya sudah berpindah tuh rasa itu, asalnya di jasad dengan asalnya di nafs kita ya. Berpindah tuh, tafadal, terganti. Yang diam itu katanya yang diam, yang merasa dan yang lain-lain itu semua akhirnya jadi ruh kita. Ya. Itulah. Man arafa nafsahu faqad arafa robahu. Man arafa robahu fasadal jasad. Nah, kalau sudah sinkron terus terlatih lama-lama, tafadal, terganti, pindah tuh. Yang merasakan diam itu udah bukan nafs dan jasad lagi, tapi diam itu sendiri yang merasa diam. Itulah makanya diam yang bergerak, diam yang berbicara, diam yang beraktivitas, ya. Itu. Wah, ada Bang Surahman nih. Wah, ada kakak, ada nih, kompak nih, ada abang ade nih. Mantap Bang, awal live ngam ada free, apa maksudnya itu? Maksudnya Bang, adakah begini ya? Adakah begini, yakin dengan diam, kenal siapa itu diam, maka keluarlah perkataan
yang berbuat itu diam. Iya, betul. Karena kita saya kecil, saya perbesar lagi ya supaya hurufnya nggak kepotong nih, mudah-mudahan bisa. Malah ke bawah lagi. Set, set. Begini, set. Ya kita bisa memformulasikannya karena ya sudah kenal, sudah mengalami, sudah merasakan kan gitu ya. Kita makanya ya Haji Udaksilat bisa ngajar, bisa memformulasikan atau merumuskan perkataan itu ya, karena ya sudah tahu, sudah mengenal gitu, sudah secara ilmu sudah mengenal ya, secara amal sudah merasakan kan gitu. Makanya bisa menyampaikan kepada kita ya. Oh tetap terpotong ya, walaupun sudah diperbesar memang itu. Oh berarti hurufnya mungkin di ini ya, sebentar ya, supaya anak dilihat ini. Fontnya kecilin, set. Nah ini baru enak mungkin, set. Agak ke tengah sedikit, kiri dikit. Ke bawah. Nah inilah mungkin. Gimana sih? Udah diam. Oh ininya, bentar ya. Nah, coba gini. Lagi seperti ini sih. Oke. Kali ya, supaya enak nih. Oke. Live. Maksudnya, Bang, adakah begini yakin dengan diam, kenal, siap itu diam, maka keluarlah perkataan yang berbuat itu diam. Iya. Maksudnya muncul perkataan-perkataan hakiki itu karena adalah pengalaman hakiki gitu ya. Seperti kita misalnya mimpi, kita kan udah pas bangun bercerita tuh, jadi masih tahu kan. Atau ada pengalaman pas di jalan tuh kan, misalnya kita naik motor atau di kendaraan umum, melihat ada kejadian ini itu, pas sampai di rumah kita cerita kenapa? Padahal ketika kita menyaksikan sesuatu itu kan diam kitanya ya, nggak ngomong. Begitu sampai rumah ketemu anak bini ya, ketemu istri, kita cerita, mah ya tadi di jalan begini begitu karena kita mengalami, menyaksikan lah gitu. Tapi kalau pengalaman hakiki ini bahkan dahsyat lagi karena kita merasakan langsung ya, bukan hanya mengalami tapi merasakan. Itu lebih dalam lagi kan kadarnya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi begitu ya Bang Tamtama ya. Yang merasa diam itu siapa ya? Nafs dan jasad. Awalnya seperti itu. Lama kelamaan berpindah tafadal lah. Makanya tafadal lah, tergantilah ya kita kepada asalnya dari diri yang nafs ya, sudah berkelakuan jadi diri ruhani, diri ruh ya. Nah itulah yang disebut ini tafadal itu terganti. Tapi ya ruh itu ruh kita juga, bukan ruh tetangga. Nafs sudah jelas nafsu diri kita ya, jasad juga sama ya. Wah ini ada tutup sebentar ya. Jadi diri kita diri rasa, betul
Itu. Ya. Diri yang sebenar diri itu kan ruh. Ya. Cuma di keseharian kita lalu banyaknya makanya diri nafs ya, berkehendak dalam hal berkehendak begitu. Nah, kalau kita udah di level tafadal itu terganti ya, kita di level rohani ya. Kehendak si ruh itu kan rohani, itu kan ruh itu ya, Ruh Kudus itu kan nur ilahi, zat Allah. Ya. Nah, zat Allah itu ya hanya taat pada Allah dan hanya berkehendak atas kehendak Allah kan gitu. Bukan kita jadi Allah, enggak. Gitu kan? Makanya ya, Arif Billah itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani di kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani dikatakan para Arif Billah itu dia mengambil atau menolak sesuatu atas perintah. Nah, tuh bahasanya keren kan? Menolak dan mengambil sesuatu itu atas perintah. Atas perintah dari siapa? Dari Allah. Melalui apa? Melalui wafisiri ana itu sama tengah hati alias Ruh Kudus alias diri kita itu yang ruh itu. Nah, ini yang apa namanya? Yang jadi pakem dan tujuan kita ini dalam bertauhid hakiki itu. Ya, karena kalau sudah ruh yang berkelakuan atas diri kita, jasad kita, diri nafs kita, itulah yang makanya Nabi Muhammad itu adalah teladan ya, dan contoh akhlak terbaik ya, rahmatan bagi sekalian alam, terus teladan bagi umat. Itu kenapa? Dan itu juga kenapa maksum tuh Nabi Muhammad? Ya karena sudah berkehendak dengan kehendak rohani, berkehendak dengan kehendak Ruh Kudus, berkehendak dengan zat Allah, bukan Allah. Nah, ini sebenarnya udah masuk dalam nih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan jangan tersalah paham gitu. Jangan tersalah pahamnya bagaimana? Jangan mengartikan lalu kita bisa jadi Tuhan gitu, kita sama dengan Allah, enggak. Dia kesini koplak nih, salah langkah nih. Untung diam. Mana sih dia larinya? Betul ya Bang Tam-Tam. Jadi diri kita ini diri rasa atau diri ruh ya. Karena bahkan ya yang membuat kita bisa melihat, mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, mulut bisa berucap, itu kan ruh sebenarnya, potensi ruh ya, zat Allah kan, yang makanya di sifat 20 itu sama basar kalam ya, kan ruh, bicara tentang ruh. Alah ketahuan. Waduh, hampir. Hah lagi dia. Alah ketahuan bener. Gimana sih? Nggak bisa lari ya? Jadi diri rasa itu yang kita istimewakan kan? Iya betul.
granat ini. Gak seru ketahuan teh ya. Jadi diri rasa itulah yang kita istiqomahkan. Ya, setuju, betul. Inilah jalan ninjaku. Set. Nah. Tawan lagi. Linting dulu sambil nunggu. Aduh, aduh, aduh. Kalau yang berbicara di dalam diri, kan udah pernah kita bahas. Yang berbicara di dalam diri itu ada 4, ya. Allah melalui Ruhul Kudus, ya, melalui ruh kita, malaikat, terus diri kita sendiri, nafs, dan satu lagi bisikan setan, ya. Alah, dia kesini, kawan nggak? Oh, enggak, Nobody here. Kalau cirinya bisikan Allah itu bukan bisikan, ya, seruan. Kalau ya Allah, kalau bisikan Allah itu sifatnya seruan, teguran, ya. Tapi dan tidak bisa ditolak, ya, tidak bisa ditahan, nggak bisa. Bahkan bukan hanya bicara itu, ya. Kalau Allah tidak mengizinkan bergerak, tidak bisa bergerak, kan gitu. Kan ada tuh hadis, ya, barang siapa yang memusuhi waliku maka ia sama dengan menabuh genderang perang denganku. Kemudian dilanjutkan, kan, siapa kekasihku itu yang dengannya aku berbicara, bergerak, ya, berjalan itu. Gitu. Jadi ini agak dalam lagi nih, ya. Gitu. Karena yang menggerakkan kan tidak bergerak satu zarah pun tanpa izin Allah, kan. Nah, ini masuk ke situ sebenarnya. Nyambung dengan dalil itu. Tuh, ya, ciri Allah, ciri bicara Allah tuh di dalam diri kita. Melalui zat Allah, melalui nur ilahi, ya. Jadi kalau udah di tauhid hakiki itu tidak sama sekali tidak ada jalan kita untuk mengaku jadi Tuhan, enggak. Ya, karena yang bicara Tuhan yang yang sampai ke kita itu melalui ruhani, ya, melalui ruh. Melalui wafisiri ana, gitu. Secara teori saja, secara ilmu saja, ya. Kalau udah paham urutannya, mustahil di tauhid hakiki akan ada yang mengaku Tuhan, gitu. Kedua, bisikan malaikat. Bisikan malaikat itu karena malaikat itu hanya memandang yang jasad, ya, hanya bisa menilai dari penampilan jasad, kan, gitu, ya. Dan bisikannya sifatnya mengingatkan kepada ketaatan dan menegur,
kalau sudah mengarah ke arah kemaksiatan. Tuh, jadi cenderung ke arah ibadah atau nahi mungkar tuh, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar tuh. Bisikan malaikat tuh sifatnya. Kasih namanya. Apa namanya? Banyak kan kalau misalnya belum sholat, nah di hati kan gitu ya. Kamu belum sholat tuh gitu kan. Nah itu malaikat tuh ngingetin, atau misalnya pas mau maling gitu, atau mau mandang bini orang yang cantik misalnya, tetap tuh tundukkan pandangan itu bini orang itu. Nah itu malaikat itu. Ya walaupun ya kalau kita sudah terbiasa dengan kita sudah beritiba ya pada Rasulullah, pada ajaran Rasulullah, bukan hanya malaikat yang bisa begitu, ya diri kita sendiri juga kalau sudah terlatih, kita memang orangnya baik ya, kita orangnya soleh gitu, mendapat pendidikan yang bagus dari kecil gitu ya, akhlakul karimah Islam itu, bukan hanya malaikat yang bisa mengingatkan itu, diri kita sendiri pun mengingatkan gitu. Nah kalau terus yang bisikan yang ketiga ya bisikan diri sendiri gitu kan. Ya bisikan diri sendiri itu isinya pertimbangan kan, pakai pikiran dan perasaan itu, ya termasuk, aduh ya cewek cantik gitu. Nah itu, ya nanti itu pikiran yang menimbang, rasa yang menimbang gitu. Ya keempat, bisikan setan. Nah, lihat jambu lobak dikit, pandang aja terus gitu kan, malah dicari gitu. Ya. Nah itu ya, 4 jenis bisikan dalam hati itu juga ada postingannya di web ya, pusakamanena.org ya. 4 jenis bisikan dalam hati, cari aja judul itu ya. Ada 4 jenis, terus sifat ciri-cirinya seperti apa ya, dan itu sebenarnya dapat dari Ihya Ulumuddin tuh, Imam Al-Ghazali itu yang merumuskan ada 4 jenis bisikan itu. Yang repot kalau kita lagi galau kan, lagi ada masalah, ya diri kita ngomong, malaikat ngasih tahu, ya setan hembus-hembuskan lagi, ya. Wah itu berantem tuh di dalam diri kita tuh, seperti kita semua suaranya kan. Kesadaran penuh, aku yakin Tuhan yang esa pada diri kita yang berkelakuan betul. Dalam kata lain, di pelajaran Tauhid Hakiki Pusaka Madinah tuh, dari niat berdiri takbir sampai salam semua itu perbuatan nur atau ruh, betul. Kalau bayangkan ya, kalau di dalam sholat kita membiasakan ya pakai rukun qalbi itu, ya awalnya kita berkelakuan mengangkat takbir, ruku, sujud, awalnya itu ya. Awalnya kita berusaha dalam bergerak itu ruh diam, pikiran dan perasaan diam, ya nafs diam gitu. Jasad yang bekerja, jasad bergerak, nafs diam. Tapi nanti kenapa kita nafsnya diam dan biarkan jasad yang berkelakuan ruku, sujud, takbir itu? Karena biar sinkron kan gitu dengan ruh. Tapi kalau udah di kedudukan ruh yang berbuat, wah udah itu kena masuk kemana? Masuk ke hadis qudsi, kif ya Muhammad anna rabbaka yusholli. Insya Allah paham tuh sampai situ ya. Nah ini udah dalam nih sebenarnya, udah hakiki banget ini pembahasan gitu. Makanya kita akhirnya jadi mulai paham kan adanya dalil-dalil itu ya. Dari nyambung tuh berapa dalil tuh tadi tuh. Pertama perkataan ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasada jasad. Lalu ke dalil tentang ciri wali Allah itu ya, yang aku berbuat ya dengannya dia melangkah dengan akulah yang menjadi tangannya ketika dia melempar gitu kan. Ada tuh nyambung juga dengan Quran juga itu. Akulah yang
jari kakinya ketika dia berjalan gitu kan. Nyambung dengan apa? Dalil, hadis, wa fi siri ana, nyambung tuh. Ya. Jadi sebenarnya pembicaraan tauhid hakiki itu selalu bersandarkan dalil kalau paham gitu. Tidak asal berteori, tidak. Semua berdasarkan teori sandaran. Ya, bahkan tentang nur ilahi itu, tentang ruh kita itu sebagai nur ilahi itu apa? Al-Insan ayat 1. Ya. Terus surat Al-Hadid ayat 3. Terus surat apa lagi tuh yang aku terlebih hampir daripada kamu dan urat leher. Tuh. Jadi, kenapa kita yakin dalam menyampaikan tauhid hakiki ini? Karena didukung dalil, sandarannya ada kuat gitu, sandaran hukumnya gitu. Kalau mau bantah, mari berbantah, silakan. Gitu. Kalau mau bantah silakan, kita bisa menjelaskan sandarannya apa, dasar pemikirannya apa, gitu ya. Dalilnya yang mana aja. Tuh. Dan kita sangat menjaga gitu kan, kalau di tauhid hakiki itu sangat dijaga batas antara Tuhan hamba tuh dijaga, nggak sembarangan. Makanya tadi saya bilang kalau sudah paham teorinya, kalau sudah paham ini aja lah kedudukan jasad, kedudukan nafs, terus kedudukan Ruhul Kudus ya, ruh kita, ya, dan kedudukan dengan kaitannya dengan Allah itu sampai ke wafi siri ana itu bagaimana? Kalau udah paham, kita tuh mustahil nggak ada celah, sama sekali tidak ada celah manusia mengaku Tuhan. Jangankan mau mengaku Tuhan sama dengan Tuhan itu nggak bisa, nggak ada jalannya gitu. Secara teori aja nggak masuk gitu. Ya. Bahkan jangankan mau ngaku sama dengan Tuhan atau ngaku Tuhan sama sekalian dah ngaku Tuhan, boro-boro ke arah situ. Ya. Dengar orang mengatakan menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Allah, melebur dengan Allah aja kita keberatan. Ya, mendengar orang ngomong gitu aja kita keberatan. Dan pasti akan kita tegur, kita salahkan itu. Ya. Apalagi mau ngaku Tuhan, mustahil. Gitu loh. Ibarat kata ruh kita itu adalah jembatan menuju Allah. Ya. Jembatan menuju Allah atau jembatan menuju tujuan lah gitu ya. Menuju rumah lah, jembatan menuju rumah lah, katakan begitu. Mustahil lah. Gimana bisa loh jembatan ngaku rumah gitu aja. Yang kita sadari adalah kita ini jembatan, ruh kita itu jembatan, bukan rumah, kan gitu. Jadi kalau ada jembatan ngaku rumah tuh tolol dan mustahil kan bagi orang tauhid hakiki untuk merasa sama dengan Tuhan, merasa diri Tuhan, mustahil. Gitu ya. Gening aya Kang Hilman. Hadir Kang, izin nyimak, izin tanya. Kalau untuk mencapai kesadaran penuh di dalam sholat, apakah gerakan sholatnya juga harus baik untuk mencapai kesadaran itu? Iya. Ya, karena gerakan sholat itu masuknya ke hukum fi'li, rukun fi'li, rukun gerakan, dan wabil khusus gerakan sholat itu udah ada aturannya sendiri. Ya, ada aturannya. Ya, ada syarat, rukun, dan pembatalnya. Syaratnya dalam keadaan jasad itu berwudu. Ya. Rukunnya rukun 13, dari menghadap kiblat sampai tak salam. Cara takbirnya bagaimana, cara rukunnya bagaimana, cara sujudnya bagaimana, harus sesuai. Karena ada perintah Rasulullah kan. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, gitu ya. Nah, karena di sholatlah terjadinya keesaan ruh, nafs, jasad, esa. Ya, jadi ketika kita sholat itu jasad beribadah, ya, hati atau nafs beribadah, ruh apalagi, ya. Jadi kalau mau melihat zat Allah sholat, lihat orang sholat. Kalau mau lihat zat Allah menyembah Tuhannya, lihat orang sholat. Itu.
ya. Kalau mau melihat wujud iman sholat, wujud iman beribadah itu lihat orang sholat, karena definisi iman itu ya diyakini dalam hati, ya kan, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman tuh kan, itu definisi iman. Di dalam sholat lah definisi iman itu betul-betul terwujud. Dengan apa? Rukun qalbi, qauli, fi'li. Ya, jadi kalau mau lihat wujud iman yang bisa dilihat mata, lihat orang lagi sholat. Kalau mau lihat wujud zat Allah lagi beribadah dalam wujud yang nyata bisa dipandang mata, lihat orang sholat. Ya, itu rukun iman ada di sholat. Ya, pemahaman ma'rifat makin jelas tuh bahwa jadi kalau kita udah tahu ya, kalau mau lihat zat Allah, menyembah Allah, atau kalau mau melihat zat Allah, menyembah Tuhannya, lihat orang sholat. Artinya apa? Artinya tidak ada jalan sama sekali orang makrifat akan membunuh syariat, itu mustahil. Kalau tauhidnya benar, ilmunya benar, pemahamannya benar, gurunya guru yang walian mursidan, yang benar, yang lurus, mustahil akan terpikir untuk membunuh syariat orang makrifat itu. Mustahil. Ya, bersih kan tauhid hakiki ini? Terbukti. Makanya tidak terbantahkan. Kan gitu. Jadi gitu ya Kangnya. Jadi kalau apakah di dalam sholat, apalagi dalam sholat ya, gerakan mah kudu sesuai, nggak boleh nyen gerakan serangan gitu ya. Jangankan bikin gerakan sendiri. Di dalam sholat kita banyak gerakan yang di luar sholat ya. Terlalu banyak gagaro misalnya, garuk-garuk kayak ya. Terlalu banyak gerakan aja udah di secara fikih itu makruh, bahkan bisa batal sholatnya. Bang Surahman, alhamdulillah tercerahkan, alhamdulillah, ditambah lagi dengan cara menghampirian paham. Terima kasih. Oh iya, maksudnya paham itu berdatangan lah ya. Nah inilah manfaatnya yang namanya muzakarah itu kan. Ya, bahwa ilmu itu akan berkembang kalau dimuzakarahkan, kata Kiai Haji Undang Sirat juga. Makanya selalu disarankan untuk kita itu saling bertukar pikiran, atau kalau kita kumpul tuh ya, baik secara online maupun secara offline, yang paling ideal itu yang paling sebaik-baiknya kongkow sebaik-baiknya kongkow dan nongkrong itu kita ngegibah Allah ya, kita ngegibah Allah ya. Allah suka digibah ya, walaupun secara online walaupun secara offline sama-sama tuh, walaupun ngobrolnya di warung kopi ya. Kalau udah ngegibah Allah itu itulah majelis yang dihadiri para malaikat itu ya. Alhamdulillah ya, sama salam sunnah Kang ya untuk penegasan jawabannya. Jadi aku yakin ya betul ya. Jadi tauhid hakiki inilah yang tetap kita di tauhid hakiki ini kita istiqomah ya dalam urusan mengesakan ruh, nafs, jasad, mengesakan juga syariat dan sampai ma'rifat. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu esa, nggak boleh dipisah, nggak boleh ada yang diabaikan, kan gitu. Jadi kalau ada yang menceraikan ruh dan jasad, atau ada juga yang menceraikan syariat dari ma'rifat, batal itu. Udah pasti jalannya kemana? Ke jurang itu. Ya. Udah pasti jalannya ke jurang. Gitu. Jadi insya Allah ya, warga tauhid hakiki Pusaka Madinah itu ya, dengan kerapihan pemahamannya, dengan kerapihan beramalnya, tidak akan melenceng, tidak akan terpleset. Karena pada diri kita tuh satu udah tertanam ilmu pemahaman yang pakem, yang memberi batas yang jelas ya antara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Batasnya jelas ya. Jadi tidak akan mudah tergoda untuk terpleset.
seperti saya bilang tadi, Allah memberi petunjuk kepada manusia itu melalui ruhnya, ya, ruh si manusia itu. Ya, makanya orang non muslim ada yang mu'alaf tuh dapat petunjuk kan, hidayah. Lewat mana? Lewat hatinya lah. Ya. Seperti kita dapat ide ilham itu kan dari mana? Dari dalam diri kita kan. Tapi kita di tauhid hakiki paham bahwa ya Allah itu menyampaikan wahyunya ya kepada kita yang bukan nabi ini melalui jembatan. Jembatannya apa? Ruh gitu. Dan wahyunya itu, nah ini bedanya. Allah yang namanya firman Allah, perkataan Allah itu kan wahyu namanya, gitu kan. Ya. Jadi kata siapa Allah tidak lagi menurunkan wahyu? Kata siapa? Ya. Betul, Nabi Muhammad sudah tiada ya. Dan Nabi Muhammad nabi terakhir. Ya. Tapi Allah tetap berfirman kan? Allah tetap memberi petunjuk kepada setiap manusia. Ya. Di Quran bertebaran itu. Ya, Allah sesungguhnya Allah berkehendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, cuman ada bedanya. Nah, firman Allah atau perkataan Allah atau petunjuk Allah atau wahyu Allah kepada Nabi itu jadi Quran, ya. Ada juga yang jadi hadis qudsi, ada juga yang jadi hadis sahih, gitu kan? Sedangkan perkataan Allah, firman Allah, wahyu Allah yang kepada kita kelas umat, ya, itu tidak jadi Quran, tetapi sifatnya memperjelas kedudukan hadis, memperjelas kedudukan ayat Quran, gitu, ya. Kalau kepada diri Nabi Muhammad itu, Rasulullah SAW itu, untuk dijadikan hukum di Quran dan hadis, ya, jadi pakem tuh. Kalau kepada kita, petunjuk Allah itu, firman Allah itu, wahyu Allah itu, kedudukannya sebagai penjelas yang membukakan paham makna hakiki terdalam dari dalil-dalil Quran dan hadis. Itu, ya. Dengan begini pun tidak ada seorang pun di tauhid hakiki yang lalu merasa logis gitu, mengaku nabi, enggak ada. Enggak ada. Karena udah jelas ya. Yang jadi wasilah itu, yang ditentukan sebagai wasilah itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya, Muhammad bin Abdullah, ya, yang lahir di Mekah, wafat di Madinah, gitu. Oh iya, silakan Bang. Di sini juga sekarang bentar lagi maghrib, ya, bentar lagi juga saya off nih. Misalnya nanti balik lagi di live-nya, ya silakan. Saya pun nanti kita live-nya abis maghrib ini saya off juga. Nanti kita live lagi, abis ba'da isya aja ya. Tapi di TikTok ya. Kita ini kita komal itu ya. Cobain komal lah, kita ngobrol langsung ya, kok komal itu kan. Makanya nah ini nyambung dengan pertanyaan Bang Tamtama dengan Kang Hilman tuh kan. Ya. Yang disebut kesadaran penuh itu, ya, atau juga sampai kepada kesadaran bahwa diri kita ini yang hakikinya, diri yang sejati kita itu, diri yang merasa itu, diri rasa itu, ya. Nanti dari situ akan diberi rasa lagi, lebih dalam lagi apa? Nikmat iman itu bukan hanya di hati, tapi terasa betul-betul terasa di jasad loh. Ya. Akan sampai di situ. Akan sampai kepada pemahaman dan perasaan seperti itu. Bukan perasaan aja, memang dialami gitu. Nikmat di jasad itu. Ya. Jadi nikmat iman itu bukan di hati, bukan hanya di hati, bukan. Ya. Tapi karena ruh kita dengan jasad kita itu esa, ruh nafs jasad itu esa, sebenar-benar nikmat iman itu sampai terasa ke jasad. Ya, bukan rasa nikmat, maksud gini, bukan rasa nikmat sehat, ya, nikmat sembuh dari sakit, bukan. Nikmat rasa, ada rasanya gitu. Dan ketika rasa itu tuh sampai ke kita itu ya,
di kita itu muncul, oh inilah rasa nikmat iman. Terbit petunjuk itu, itulah yang berkata-kata tuh ngasih tahu. Nah ini yang sebenarnya nikmat iman tuh, katanya gitu. Bukan hanya sampai di hati sampai ke jasad kau tuh rasakan, itulah nikmat iman katanya tuh. Bayangkan gimana nggak kaget kita kan, oh Allahu Akbar kan gitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Tabarakallah. Itu. Man lam ya'zub lam ya'rif. Ini si Snake sampai ketiduran kayaknya sembunyi nih. Kita teh harus kemana ya? Oh iya, ini bisa didorong, kita jailin lah. Oh ada orang. Mana orang ini? Bahaya, Huh? Oh, oh. Dorong. Gimana cara dorong? Nah, sini kamu. Oh gitu. Oh tapi jadi ribut, Oh orang-orang jadi tahu. This is HQ. Control here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Malah bahaya. Sending reinforcements. Use Di kopian heula bari udur sami Kang. Bakolinting ieu geng meunah. Sembunyi lagi sampai 0 tuh detiknya. Mereka ngumpul di mana? Bisa loncat nggak? Wah, dapat shotgun, keren. Kemana ya harusnya ya? Coba map. Oh, ke sana. Ini kalau ketahuan gak seru ini mah. Mana musuhnya? Oh bisa masuk sini. Seru juga ya game teh bodor. Oh itu dia. Seru. Oke, sekarang mau tahu lah nanti kalau mulai lagi seru nih.
akun TikTok deh ya Kang, Pusaka Madinah, Pusaka titik Madinah. Ya. HQ. This is HQ. Patrol here. No problems detected. Understood. Return to your position. Bang, kalau di dalam sholat ada takbir, sujud, ruku, kita merasakan rasanya sujud ruku itu bagaimana? Tidak usah dirasa-rasakan. Udah, lakukan aja. Tidak usah dicari-cari ya rasa itu gitu. Nanti terasa kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anwar, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu sama-sama, Bang. Sehat juga di sana ya. Ini Abang muncul pas sudah akhir-akhir nih, Bang. Karena di sini udah mau maghrib ya. Nanti kita ketemu lagi di TikTok ya, Bada Isa, Bang ya. Kita akan komal ya, komunikasi massal. Nanti kita bisa ngobrol langsung di sana ya. Jadi seperti Bang Tamtama, Kang Hilman, ya, Bang Surahman, Bang Rudi, Bang Anwar. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ngomong. Nah, nanti langsung saya jawab gitu. Nggak lewat chatting lagi gitu. Oh, nuju bangun Masjid Jami, alhamdulillah. Sambil siar hakiki, amin. Di tanah leluhur di Karawang, amin. Nah, Kang didoakannya sehingga lancarnya. Semoga lancar rezekinya, jalan apa? Banyak yang membantu ya, bantu dana, bantu tenaga ya, dalam pembangunan masjid itu. Oh, balik-balik kerja ya, Masya Allah, keren ini. Iya. Jumat, Sabtu tapi libur ya Bang ya? Biasanya kalau kerjanya kantoran Sabtu libur kan? 5 hari kerja ya? Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Game ini panjang, banyak ceritanya ini game ini teh, banyak berdongeng. Despite resistance Sambil nunggu azan lah. from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. Siap, mangga Kang. Ya. Precisely. Silakan pamit maghrib ya. Bentar lagi guys saya maghrib dari sini. And his power base is rapidly crumbling away.